SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul dalam majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas kedahsyatan ayat kursi. Ini ada buku Ayatul Kursi wa Barahinut Tauhid, ayat kursi dan bukti-bukti tauhid, karya Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, hafizahumullah. Semoga Allah menjaga Syekh Abdul Razak dan ayahnya Abdul Muhsin. Buku ini sangat bagus ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan tentang ayat kursi dan bukti-bukti tauhid. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi di ayat rakaat pertama, ada yang masih ingat imam baca apa? Rakaat pertama salat maghrib, ayat kursi. Rakaat kedua Al-Ma'un. Taib. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu lampu ya. Semua mati lampu ya. Mati lampu apa turun? Salam bersabda, Ya Abal Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Wahai Abu Munzir. Abu Munzir ini kunyah dari Ubay bin Ka'ab. Wahai Abu Munzir, tahukah kamu ayat apakah yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quran yang telah engkau hafalkan? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya,
wahai Abu Munzir, tahukah kamu ayat apakah yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quran yang telah engkau hafalkan? Aku menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yakni ayatul kursi. Fadaraba fi sadri, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk dadaku dan berkata, liyahnika al-ilmu Abul Munzir, selamat bagimu wahai Abu Munzir. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini hadis riwayat Muslim, ayat yang paling agung yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah ayatul kursi. Sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang ayat yang sangat agung yang terdapat dalam Al-Quran, beliau tidak menyebutkan ayat-ayat tentang hukum-hukum atau tentang adab-adab. Yang beliau sebutkan ayat-ayat yang mengandung tauhid. Ini menunjukkan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sangat mengagungkan tauhid. Ketika ditanya tentang ayat yang paling agung, yang mereka jawab adalah ayat-ayat yang berisikan tentang tauhid. Kemudian kata penulis, hadis ini menunjukkan kecerdasan sahabat Ubay bin Ka'ab. Kenapa demikian? Karena Ubay bin Ka'ab ditanya tentang ayat yang paling agung. Ingat ayat ya, bukan surat. Ada berapa ayat dalam Al-Quran? Ada berapa ayat? Kalau surat ada berapa surat? Ada 114 surat. Kalau ayat ada berapa ayat? 6.000 lebih. Bayangkan dari sekian ribu ayat, sahabat Ubay bin Ka'ab disuruh nyari ayat yang paling agung. Dan sahabat Ubay bin Ka'ab, beliau tidak membutuhkan waktu yang lama. Beliau tidak mengatakan, ya Rasulullah, kasih saya waktu sepekan, 2 pekan, 1 bulan. Tidak. Nabi bertanya, dia menjawab Allahu wa Rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi mengulang pertanyaannya 2 kali. Kemudian dia menjawab, ayat yang paling agung adalah ayatul kursi. Ini menunjukkan sahabat Ubay bin Ka'ab adalah sahabat yang faqih dan sahabat yang cerdas. Bagaimana tidak, wa huwa sayyidul qurra, dia adalah pemimpinnya para qari. Dia mengumpulkan Al-Quran semasa hidupnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mendengarkan kepadanya, dia mendengarkan bacaan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ubay, Innallaha amaroni an aqra'a alaika, sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Allah suruh Nabi membaca Al-Quran di hadapan Ubay bin Ka'ab. Kemudian kata Ubay, apakah Allah menyebut namaku? Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut namamu. Akhirnya Ubay bin Ka'ab menangis, beliau terharu karena namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacakan Al-Qur'an kepada Ubay bin Ka'ab. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa ayat kursi merupakan ayat yang sangat agung? Ayat kursi merupakan ayat yang sangat agung karena terkandung di dalamnya
3 macam tauhid. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan, faqad istamalat hazil ayatu ala tauhid uluhiyah wa tauhid rububiyah wa tauhid asma wa sifat. Ayat ini, ayat kursi, mengandung tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Jadi setiap ayat yang terkandung di dalamnya tauhid, maka itu merupakan ayat yang sangat agung, ayat yang sangat mulia. Ada sebuah riwayat, ya, riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat untuk memimpin sebuah pasukan. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtim bi qul huwallahu ahad. Sahabat ini setiap kali dia mengimami pasukannya, dia selalu menutup salatnya dengan qul huwallahu ahad. Ya, di rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, dia selalu membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Tatkala mereka kembali, mereka menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, pemimpin kami kalau dia salat mengimami kami, dia selalu membaca surat Al-Ikhlas, menutup salatnya dengan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Kemudian Nabi berkata, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Coba kalian tanya kepadanya, kenapa dia melakukan hal itu? Akhirnya mereka bertanya kepadanya, kemudian dia menjawab, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena surat Al-Ikhlas mengandung sifat Ar-Rahman, saya suka membacanya, saya senang membacanya. Jadi dia sering baca surat Al-Ikhlas dalam sholatnya, rakaat kedua, karena surat Al-Ikhlas terkandung di dalamnya sifat Ar-Rahman. Kemudian Nabi SAW bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Kabarkanlah kepadanya bahwasanya Allah mencintainya. Jadi sahabat ini dia sering mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas karena surat Al-Ikhlas terkandung di dalamnya sifat Ar-Rahman. Ini diantara bukti pemahaman para sahabat, kefakihan mereka, dan betapa agungnya kedudukan tauhid di dalam hati-hati para sahabat. Syekhul Islam menjelaskan, hadis ini menunjukkan bahwa ayat-ayat atau surat-surat yang mengandung sifat-sifat Allah, fa innahu yustahabbu qira'atuhu, disunahkan untuk dibaca. Allahu yuhibbu dzalika wa yuhibbu man yuhibbu dzalika. Allah menyukai hal itu dan menyukai orang yang menyukai hal itu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian dari kita kalau salat pun sering membaca surat Al-Ikhlas. Itu tidak? Ya. Di salat duhur surat Al-Ikhlas, salat asar ya surat Al-Ikhlas, maghrib Al-Ikhlas, isya Al-Ikhlas, subuh Al-Ikhlas. Sama seperti yang dilakukan oleh sahabat ini, cuman motivasinya mungkin tidak sama. Kenapa antum suka membaca surat Al-Ikhlas? Karena biasanya cuma itu. Ya. Jadi yang dibaca sama, cuma motivasinya berbeda. Kalau sahabat ini li'annaha sifatur rahman, karena surat Al-Ikhlas terkandung dalamnya sifat Ar-Rahman. Mungkin kalau sebagian dari kita ya Ustaz, anak hafalannya itu Ustaz. Jadi yang dibaca sama, cuman
nilainya berbeda. Nilainya berbeda. Kalau kita paham makna surat Al-Ikhlas, kita tahu tafsirnya, kemudian kita senang membacanya karena terkandung dalamnya sifat-sifat Allah, maka kita akan mendapatkan keutamaan ini. Kabarkanlah kepadanya bahwasanya Allah mencintainya. Kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kedudukan yang paling tinggi kecuali dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencintai Allah, naam, kita semua mencintai Allah. Iya atau tidak? Iya, wajib mencintai Allah. Orang mukmin wajib mencintai Allah. Taib. Akan tetapi apakah Allah mencintai kita? Kalau kita mencintai Allah, taib, apakah Allah mencintai kita? Belum tentu, kita tidak tahu. Iya atau tidak? Iya. Nah, kita berusaha untuk meraih kecintaan Allah. Di antara caranya ini, agungkan tauhid. Antum baca ya surat-surat atau ayat-ayat yang terkandung di dalamnya tauhid. Para sahabat mereka sangat mengagungkan tauhid. Mereka senang membaca surat-surat yang terkandung di dalamnya tauhid. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ya, Ayatul Kursi dalam sehari semalam berapa kali kita baca Ayatul Kursi? Enggak 5, lebih dari 5. Berapa kali kira-kira? Anda sampaikan ya, ini Syekh Abdul Razak, beliau membawakan hadis-hadis yang menjelaskan disyariatkannya membaca ayat kursi. Disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i dari hadis Abu Umamah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut." Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Kalau dia meninggal, dia masuk surga. Kalau tadi habis sholat maghrib, antum baca ayat kursi, kemudian antum meninggal, maka antum masuk surga. Ibnul Qayyim berkata, telah sampai kepadaku dari guruku Ibnu Taimiyah, ia berkata, ma taraktuha akiba kulli sholatin, aku tidak pernah meninggalkannya setiap selesai sholat. Ibnu Taimiyah selalu membaca ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu. Beliau mengamalkan hadis ini. Berarti kalau kita amalkan hadis ini, sudah berapa kali kita baca ayat kursi? Udah 5 kali. Kemudian dalam hadis yang lain dianjurkan baca ayat kursi indan naum, ketika hendak tidur. Barang siapa membaca ayat kursi ketika hendak tidur, lam yazal alaihi minallahi hafizun, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaganya, wala yaqrabuhu syaitan hatta yusbih, dan setan tidak bisa mendekatinya sampai pagi. Dalam hadis yang panjang, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskanku untuk menjaga zakat Ramadan. Lalu seseorang mendatangiku. Ia mengambil makanan. Maka aku pun menangkapnya. Aku katakan kepadanya, aku akan laporkan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata si pencuri, sesungguhnya aku adalah orang yang butuh
dan aku mempunyai tanggungan keluarga. Akhirnya Abu Hurairah kesian, kemudian Abu Hurairah melepaskannya. Pagi harinya Nabi bertanya, "Wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-barihah?" Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Kata Abu Hurairah, "Wahai Rasulullah, dia mengadukan hajatnya, katanya dia orang yang butuh, dia orang yang susah. Aku kesian kepadanya, kemudian aku melepaskannya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu qad kadzabaka wa sayauд." Sesungguhnya dia telah membohongimu, dia akan kembali. Kata Abu Hurairah, ketika saya tahu dia akan kembali, maka saya menjaganya. Dan benar, ternyata dia kembali, dia nyuri lagi makanan. Kemudian Abu Hurairah nak tangkap dia, kata Abu Hurairah, "Saya akan laporkan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata dia, "Wahai Abu Hurairah, saya ini orang yang miskin, saya butuh, saya punya tanggungan keluarga. Saya tidak akan kembali lagi. Kasih saya kesempatan." Akhirnya Abu Hurairah kesian dan melepaskannya. Pagi harinya Nabi bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Kemudian kata Nabi, sungguhnya dia telah berdusta, wa sayauд, dia akan kembali. Kata Abu Hurairah, maka di malam ketiga aku mengintainya. Dan benar ternyata dia datang mencuri makanan. Aku menangkapnya, kemudian aku katakan, "Kali ini aku benar-benar akan melaporkanmu kepada Rasulullah." Ini sudah 3 kali. Ini sudah ketiga kalinya, sudah keterlaluan. Kamu bilang kamu tidak akan kembali, ternyata kamu kembali. Nah, kata si pencuri, "Da'ni u'allimuka kalimat yanfa'uka Allahu biha." Biarkanlah aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberikan manfaat kepadamu. Abu Hurairah bertanya, "Mahunna?" Kalimat apa? Abu Hurairah ini orang yang sangat antusias ya dengan ilmu. Antum kalau baca sirah Abu Hurairah ya, Abu Hurairah itu walaupun dia enggak makan, yang penting dia hadir di majelis Nabi. Makanya dia pernah pingsan ya, gara-gara lapar. Abu Hurairah pernah pingsan gara-gara kelaparan. Orang miskin, tak punya apa-apa. Tapi dia sering datang ke majelis Nabi ya. Yang lain sibuk bekerja, dia datang ke kajian. Siapa sahabat yang paling banyak menghafalkan hadis? Abu Hurairah. 5.000 lebih hadis yang dia hafalkan. Nah, termasuk hadis ini nih. Hadis ini bisa sampai kepada kita melalui Abu Hurairah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Al-ilmu yabqa wal malu yafna." Ilmu itu kekal, harta itu akan punah. Abu Hurairah sampai hari ini namanya masih terus disebut di majelis-majelis ilmu ya, di atas mimbar setiap kajian ya, ustadz atau syekh menyampaikan an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Abu Hurairah kekal namanya, masih terus disebutkan. Dia terkenal karena apanya? Karena apanya? Karena ilmunya, bukan karena hartanya. Dia orang miskin. Dan setiap kali kita menyampaikan hadis an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, Abu Hurairah dapat pahala. Masya Allah. Ini namanya amal jariyah, ilmu yang bermanfaat. Ya, karena Abu Hurairah dia sangat antusias terhadap ilmu. Kemudian Abu Hurairah bertanya, kalimat-kalimat apa? Kata si pencuri, "Idza awaita ila firashika." Apabila engkau hendak tidur, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Fa innaka la yazala 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabannaka syaitan hatta tusbih. Karena ya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak bisa mendekatimu sampai pagi. Akhirnya Abu Hurairah dilepaskan.
Di pagi hari Rasulullah bertanya, "Ma fa'ala asiruka al-barihah?" Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Aku katakan, "Wahai Rasulullah, dia mengajarkan kepadaku beberapa kalimat." Dia katanya, dengan kalimat itu Allah akan memberikan manfaat kepadaku. Akhirnya aku lepaskan dia. Kemudian kata Nabi, "Kalimat apa?" Kata Abu Hurairah, ya kata dia, "Apabila kamu hendak tidur, maka bacalah ayat kursi sampai selesai, karena Allah akan menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi." Apa komentar Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub." Ya, dia telah jujur, berkata benar kepadamu, padahal dia suka berbohong. Jadi apa yang dia katakan benar. Siapa yang ketika hendak tidur membaca ayat kursi, maka dia akan dijaga oleh Allah. Setan tidak bisa mendekatinya. Dan kalau tidur di tempat-tempat yang angker, ya, sebagian tempat angker, banyak jinnya, karena mungkin kosong, ya sudah lama tidak ditempetin. Antum baca ayat kursi, ya, setan tidak bisa mendekati antum. Allah senantiasa menjaga antum berdasarkan hadis ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'lam man tukhatibu mundu salasi layalin ya Abu Hurairah." Wahai Abu Hurairah, tahukah kamu siapakah orang yang kamu ajak bicara selama 3 malam? Kata Abu Hurairah, "La, saya tidak tahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zaka syaitan." Itu adalah setan. Bayangkan, antum kalau kayak Abu Hurairah, mungkin antum langsung merinding. Hah? Setan? 3 malam anak ketemu sama setan. Anak nggak tahu kalau itu setan. Ya, jadi setan bisa berubah wujud jadi manusia. Dulu ada cerita yang populer, ya, ceritanya populer, diceritakan dari mulut ke mulut, walaupun ada sebagian syekh yang mengingkarinya. Kisah setan atau jin yang menyamar jadi mahasiswa di Madinah, kemudian dia ikut kuliah di Madinah. Ini kisahnya populer dan ada di buku, Anda pernah baca. Cuman sebagian syekh mengingkarinya, katanya kisahnya tidak benar. Zaman Syekh bin Baz dulu, ya. Jadi ketika teman-temannya main di kamarnya, ini jinnya berubah wujud jadi orang Afrika. Terus kan jarak pintu kan jauh, pintunya kebuka, dia panjangin tangannya, dia tutup pintu dari jauh, tangannya panjang. Nah, itu yang lihat ketakutan semua. Akhirnya mereka lapor ke Syekh bin Baz. Dipanggil itu mahasiswa itu dipanggil, terus ditanya, "Kamu ini jin atau manusia?" Ya. Kata dia, "Jin." Dia jin. Dia sengaja berubah wujud jadi manusia supaya bisa belajar. Ya kalau mau belajar ya jangan buat yang aneh-aneh, ya. Memanjangin tangan, ya. Nanti orang pada ketakutan. Jadi jin bisa berubah wujud. Coba antum lihat samping antum, jangan-jangan ada jin, ya. Coba lihat di belakang, ya. Jangan-jangan itu jin yang menyamar jadi manusia. Taib, hadis ini, ya, ini hadis riwayat Bukhari. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur, dia akan dijaga oleh Allah. Setan enggak bisa mendekatinya. Berarti sudah berapa kali kita baca? 6 kali. 5 kali setiap selesai sholat wajib dan 1 kali ketika hendak tidur. Tidur di sini kata para ulama tidur di malam hari. Tidur di malam hari. Kemudian hadis berikutnya, anjuran untuk membaca ayat kursi fi adzkaris sabah wal masa, pada zikir pagi dan petang. Dalilnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya ia mempunyai 1 bejana kurma yang selalu berkurang.
Suatu malam dia menjaganya. Fa idza huwa bidabati shibhil gulam al-muhtalim. Tiba-tiba muncul seekor binatang sebesar anak remaja yang sudah balik. Fasallama alaihi faradda alaihi salam. Dia mengucapkan salam dan Ubay menjawab salamnya. Kemudian Ubay bertanya, "Ma anta? Siapa kamu? Jinniyun au insiyun?" Kamu jin atau manusia? Qala, kata dia, jinniyun, jin. Saya jin. Kata Ubay, coba tunjukkan tanganmu. Kemudian dia tunjukkan tangannya. Fa idza yaduhu yadu kalbin wa sya'ruhu sya'ru kalbin. Ternyata tangannya seperti tangan anjing dan bulunya seperti bulu anjing. Ubay bertanya, apakah seperti ini bentuk jin? Kata si jin, ya seperti ini, namun ada yang lebih sangar lagi. Ubay bertanya, fama ja'abika, apa yang membuatmu datang kemari? Ya, Masya Allah, sahabat Ubay berani ya, ketemu jin, nanya-nanya. Antum kalau ketemu jin, berani gak? Berani gak kalau ketemu jin? Berani gak? Benar, ntar malam didatangi loh sama jin. Fama ja'abika, apa yang membuatmu datang kemari? Kata si jin, balaghani annaka tuhibbus shadaqah. Telah sampai kepadaku bahwasanya engkau suka bersedekah. Ya, maka aku datang kepadamu, aku ingin mendapatkan sebagian dari makananmu. Kata Ubay, fama yunjina minkum, apa yang bisa menyelamatkan kami dari kalian? Kata si jin, ayat ini, ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Man qalaha hina yumsi ujira minna hatta yusbih. Barang siapa yang membacanya di sore hari, maka dia akan dilindungi dari kami sampai pagi. Wa man qalaha hina yusbih ujira minna hatta yumsi. Barang siapa yang bacanya ketika pagi, maka dia akan dilindungi dari kami hingga sore. Falamma asbaha, di pagi harinya Ubay mendatangi Nabi SAW dan menceritakan ya peristiwa itu kepada Nabi. Faqal, kata Nabi, sadaqal khabis, makhluk yang buruk itu telah berkata benar. Hadis riwayat An-Nasai dan Tobroni. Berarti berapa kali? Tadi 5 tambah 2 pagi hari dan sore hari. Tadi 6 tambah 2 jadinya 8. Ya, disyariatkan bagi kita untuk membaca ayat kursi sehari semalam 8 kali. 8 kali. Setelah selesai sholat wajib 5 kali, kemudian ketika hendak tidur 1 kali, dan di pagi hari sekali dan di sore hari sekali. 8 kali. Siapa yang rajin membaca ayat kursi, maka dia akan dijauhkan dari gangguan syaitan. Ya, terutama orang-orang yang memang sudah diganggu oleh syaitan. Ya, mungkin ada kesurupan jin atau dia disihir dan seterusnya, hendaknya dia rajin membaca ayat kursi. Ya, silahkan dicoba ya, yang diganggu oleh jin, diganggu oleh syaitan, silahkan dicoba baca ayat kursi, rajin baca ayat kursi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Razak, "Falaisal matlub al-qiraah duna istidhkar al-ma'ani wal tilawah duna tadabburi dalalat." Jadi ayat kursi akan memberikan pengaruh yang besar kalau kita tidak hanya sekedar membacanya. Akan tetapi di samping kita membacanya, kita juga memahami maknanya, memahami kandungannya. Kita
Kita baca, kita paham maknanya, apalagi kita tahu ya kandungannya, tafsirnya, maka ayat kursi akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Pengaruh yang luar biasa. Terkadang yang dibaca sama, tapi khasiatnya beda. Antum bisa rasakan sendiri. Ada yang baca Masya Allah langsung hilang. Ada yang baca beberapa kali belum hilang-hilang. Antum lihat orang yang nguruqyah orang, ada yang nguruqyah sekali baru baca aja setannya sudah kabur. Ada yang bacanya berkali-kali tapi ya setannya masih tetap nggak mau kabur dia. Antum tahu Imam Ahmad waktu ada yang kesurupan di zamannya Imam Ahmad, mereka datang ke Imam Ahmad, wahai Imam, ini ada yang kesurupan, tolong ruqyah. Imam Ahmad yang ngasih sendalnya, kayak sendal ini, pakai sendal anak, pukul itu yang kesurupan, dipukul keluar setannya. Imam Ahmad nggak perlu datang, kirim sendalnya aja. Nah, ketika Imam Ahmad sudah meninggal, itu setannya balik lagi, jinnya balik lagi. Akhirnya orang nyari-nyari sendalnya Imam Ahmad, masih pakai, setannya nggak keluar. Bukan sendalnya yang ditakutin, Imam Ahmadnya yang ditakutin. Jadi memang pengaruh orang yang membaca tadi, dia paham maknanya, ya, dia tahu artinya, tahu tafsirnya, itu pengaruhnya lebih kuat, lebih dahsyat daripada orang yang hanya sekedar membacanya. Jadi 8 kali, bayangkan para jamaah, 8 kali kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Pernah nggak kita berpikir, ada ayat yang disunahkan kita baca 8 kali tiap hari para jamaah? Kok disuruh ngulang-ngulang ya? Kira-kira isinya apa? Isinya apa sih? Kok kita disuruh ngulang-ngulang terus membacanya? Harusnya kita penasaran. Kemudian kita terdorong untuk pelajari maknanya. Ini pasti bukan ayat yang biasa ini. Ini pasti ayat yang luar biasa. Jadi jangan hanya digantung. Ada sebagian orang, ayat kursi bagus sekali, besar ya, digantung, tapi dia tidak pernah membacanya. Sini membacanya. Mangqara'a, ya, tadi hadisnya, mangqara'a ayatul kursi. Siapa yang baca ayat kursi, bukan siapa yang gantung ayat kursi. Ya, antum harus punya rasa penasaran apa isinya, kemudian antum baca, minimal ya terjemahannya. Ya, antum mungkin buka kajian tafsir ayat kursi. Ini satu buku aja jelasin tentang ayat kursi. Ya, menjelaskan tentang ayat kursi. Jadi ayat yang paling agung ayat kursi. Kalau surat yang paling agung surat Al-Fatihah. Berapa kali antum baca Al-Fatihah? Wajib membaca Al-Fatihah. Sehari semalam berapa kali? Berapa kali? 17 kali. 17 kali baca surat Al-Fatihah. Masa antum enggak penasaran sih apa sih isinya Al-Fatihah itu apa? Kenapa kita harus membaca surat Al-Fatihah 17 kali? Bahkan qiraatul Fatihah termasuk rukun salat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Walaupun antum baca Al-Baqarah, misalnya Allahu Akbar, antum baca Al-Baqarah dari awal sampai akhir, salat antum sah enggak? Enggak sah. Kalau enggak ada bacaan Al-Fatihah tidak sah. 17 kali itu salat wajib. Belum lagi kalau kita nambah salat sunnah, udah bisa berpuluh-puluh kali kita membaca surat Al-Fatihah. Antum bosan enggak baca Al-Fatihah? Enggak bosan. Kita enggak pernah bosan baca Al-Fatihah. Ini firman Allah, wahyu Allah. Berbeda dengan karya tulis manusia. Karya manusia sehebat apapun ya, walaupun bestseller, kita baca sekali ya, 2 kali mungkin masih tertarik, 3 kali wah udah bosan. Itulah karya manusia. Ya, cepat bosan. Beda dengan firman Allah, kalamullah. Kita enggak akan pernah bosan untuk membaca surat Al-Fatihah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang pernah menghatamkan Al-Qur'an?
baca Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, hatam. Banyak ya, insya Allah banyak. Taib. Siapa yang pernah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir plus artinya, plus terjemahannya? Ada yang pernah? Al-Quran terjemahannya, antum baca Al-Qurannya, baca juga artinya, baca ayatnya, baca juga artinya. Pernah enggak? Pernah. Selesai. Masya Allah. Sebenarnya Al-Quran itu isinya apa sih? Intinya apa Al-Quran itu isinya? Yang sudah pernah selesai. Sebenarnya Al-Quran itu isinya apa? Apakah isinya tentang sains ya, atau isinya tentang ekonomi ya? Apa sebenarnya isi Al-Quran itu apa? Dan kalau lihat doktor, profesor, apalagi hakim itu kalau baca itu sampai tebal-tebal ya, baca semua itu selesai. Tapi jarang ada yang bisa membaca Al-Quran sampai selesai. Al-Quran plus terjemahnya. Terus ditanya, apa sih sebenarnya inti dari Al-Quran itu? Kata para ulama, inti dari Al-Quran itu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu inti dari Al-Quran. Inti sarinya Al-Quran, surat Al-Fatihah. Dan intinya Al-Fatihah itu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Al-Quran itu intinya tauhid, isinya tauhid. Isinya kalimat la ilaha illallah. Allah turunkan Al-Quran li ajli tauhid, karena tauhid. Allah utus para rasul karena tauhid. Allah ciptakan langit dan bumi karena tauhid. Ini adanya masjid ini itu karena tauhid. Allah ciptakan jin dan manusia karena tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Semuanya karena tauhid. Jadi Al-Quran tuh kalau ditanya apa sih intinya Al-Quran? Ini tauhid. Tauhid uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kursi menjadi ayat yang sangat agung karena terkandung di dalamnya tauhid. Coba siapa yang tahu mana ayat-ayat dari ayat kursi yang menunjukkan tauhid? Di ayat yang keberapa? Siapa yang tahu? Ayat yang keberapa? 255. Bagaimana bunyinya? Allahu la ilaha illahu. Itu Allahu la ilaha illa huwa. Ini sama seperti la ilaha illallah. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Ini la ilaha illallah. Enggak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kalau ditanya apa buktinya? Apa buktinya kalau tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah? Ini isinya bukti-bukti tauhid. Apa buktinya? Bukti yang pertama. Sini Syekh Abdul Razak beliau menyebutkan ada 12 bukti tauhid. Bukti yang pertama Al-Hayyu. Apa itu Al-Hayyu? Yang maha hidup kekal. Allah berhak disembah karena Allah maha hidup kekal. Allah maha hidup. Adapun manusia tidak berhak disembah. Kenapa? Manusia pada asalnya enggak ada. Kemudian ada, nanti tidak, nanti mati. Manusia tidak pantas disembah. Kalau yang bilang tapi manusia hidup, thayyib, tapi kehidupan manusia tidak kekal, tidak abadi. Yang hidup tidak layak disembah. Yang hidup dan nanti akan mati tidak layak disembah. Kalau yang hidup, yang nanti mati tidak layak disembah, maka yang sudah mati
lebih tidak layak lagi untuk disembah. Ya atau tidak? Iya. Orang-orang yang sudah mati enggak layak untuk disembah. Antum pernah lihat orang mati? Pernah. Orang mati bisa enggak mandi sendiri? Dimandiin, ya enggak? Kalau mandi sendiri kabur antum nanti. Orang sudah mati dimandiin, ya. Mandikan jenazah, dikafanin. Udah enggak bisa ngapa-ngapain orang sudah mati itu. Ketika ke kuburan diantarkan jenazahnya. Yang hidup aja enggak boleh disembah, apalagi yang sudah mati. Apalagi benda-benda mati lebih tidak layak lagi disembah. Orang nyembah batu, ya. Ada nyembah kayu. Yang berhak disembah itu yang maha hidup kekal, Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti pertama. Kenapa Allah layak untuk disembah? Allah berhak untuk disembah karena Allah maha hidup. Ya, kita dengarkan azan dulu ya. Ya. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Ya, ana sampaikan makna global dari ayat kursi. Jadi ayat yang mulia ini tersusun dari 10 kalimat. Ya, kalau antum hitung ada 10 kalimat. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang mengesahkan Allah, memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
penjelasan keesaan Allah dalam kesempurnaan dan kemuliaan, yang akan mewujudkan penjagaan dan kecukupan. Di dalam ayat kursi terdapat 5 nama Allah Subhanahu wa taala. Ada Asmaul Husna, ada 5 nama Allah dalam ayat kursi. Siapa yang bisa menyebutkan 5 nama Allah dalam ayat kursi? Yang pertama, nama ya. Yang pertama, Al-Hayyu. Yang kedua, Al-Qayyum. Yang ketiga, gak ada Al-Malik dalam ayat kursi. Dalam ayat kursi Al-Hayyu, Al-Qayyum, terus apa lagi? Ada enggak Al-Qawi? Ada. Wa huwal aliyyul azim. Al-Aliyyu dan Al-Azim, baru 4. Satu lagi mana? Allah, ya. Ada 5 nama Allah. Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aliyyu, Al-Azim. Kemudian di dalamnya ada penyebutan 20 lebih dari sifat-sifat Allah. Anda bisa cari sendiri, ada 20 lebih dari sifat-sifat Allah. Dan ayat ini dimulai dengan penyebutan keesaan Allah dalam uluhiyah dan kebatilan uluhiyah seluruh sesembahan selain Allah. Allahu la ilaha illa huwa. Kemudian penyebutan hayatillah al-kamilah, kehidupan Allah yang sempurna, yang tidak diakhiri oleh kebinasaan. Dan juga penyebutan sifat qayyum Allah Subhanahu wa taala. Ma makna qayyum? Al-qayyum artinya yang berdiri sendiri, mengurus dirinya dan yang mengurus makhluknya. Allah, dia mengurus dirinya sendiri, enggak ada yang mengurus Allah. Allah urus dirinya sendiri dan Allah juga mengurus ya seluruh makhluknya. Ini Al-Qayyum. Kemudian penyebutan kesucian Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kekurangan seperti as-sinah, ngantuk ya, la ta'khudhuhu sinah. Allah tidak ditimpa ngantuk dan tidak pula tidur. Yang diantara sifat kesempurnaan, berbeda dengan manusia. Kalau manusia kalau tidak tidur ya bermasalah ya. Orang kalau nggak bisa tidur bermasalah. Dan manusia pasti tidur. Nggak bisa manusia nggak tidur. Manusia itu lemah. Manusia itu banyak kekurangan. Kalau dia tidak tidur ya bahaya. Kemudian juga ya penyebutan luasnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Luasnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala, wa anna jami'a man fis samawati wal ard abidun lahu. Seluruh apa yang terdapat di langit dan di bumi adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa zikri anna min adillati azamatihi annahu la yumkinu li ahadin minal khalqi ay yashfa' indahu subhanahu illa min ba'di iznihi. Dan juga penyebutan bukti keagungan Allah bahwasanya enggak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Bahkan para nabi tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Makanya syafaat itu semuanya milik Allah. Kalau minta syafaat kepada siapa? Kepada Allah.
Tidak boleh minta syafaat kepada selain Allah. Minta syafaat kepada Allah karena syafaat semuanya milik Allah. Wa fiha isbatu sifatil ilmi lillahi subhanahu. Kemudian juga terdapat penetapan sifat ilmu bagi Allah, bahwasanya ilmu Allah muhitun bikulli ma'lum, meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi dan apa yang belum terjadi. Seandainya dia terjadi, bagaimana dia terjadi? Saking hebatnya ilmu Allah seperti ini. Kemudian juga terdapat penyebutan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan kebesaran makhluknya. Fa idza kana al-kursi wa huwa mahlukun min makhluqatihi. Apabila kursi ini salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang luasnya meliputi langit dan bumi. Dalam sebuah hadis yang Nabi menyebutkan perumpamaan langit dan bumi dengan kursi itu seperti salah seorang di antara kalian dia lemparkan cincin di padang yang sangat luas. Cincin itu langit dan bumi. Sementara kursi itu padang yang sangat luas. Langit dan bumi itu sekecil cincin. Sementara kursi Allah itu padang yang sangat luas. Udah nggak kebayang ya. Antum kalau mikirkan luasnya langit, antum nggak bisa mikirkan luasnya bumi. Masih ada yang lebih besar lagi, kursi Allah. Kemudian perumpamaan kursi dengan ars seperti tadi, seperti salah seorang di antara kalian melemparkan cincin ke padang yang luas. Jadi kursi itu cincin, sementara ars itu padang yang sangat luas. Makhluk yang paling besar ars Allah, tempat Allah bersemayam. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kalau antum disuruh pikirkan berapa besarnya kursi, bisa nggak antum pikirkan? Nggak bisa. Kursi aja udah nggak masuk. Apalagi antum mikirkan ars, lebih nggak masuk lagi. Kalau makhluk aja nggak bisa kita pikirkan, nggak bisa kita bayangkan, apalagi Al-Khaliq, zat yang menciptakan. Kita nggak, Allahu Akbar, Allah maha besar. Jadi zat yang selama ini antum sembah itu zat yang Allahu Akbar, yang maha besar, sangat maha besar. Dia layak untuk disembah. Adapun makhluknya tidak layak. Kalau ada yang menyembah Allah dan menyembah makhluknya, dia telah melakukan kezoliman yang sangat besar, kekurang ajaran yang paling besar, itu kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezoliman yang paling besar, karena dia telah menyamakan Allah yang maha sempurna dari segala sisi dengan makhluk yang penuh kekurangan dari segala sisi. Ya, jadi kejahatan yang paling besar itu kesyirikan, kemusyrikan. Makanya kita harus membenci kesyirikan. Antum ya seharusnya kalau antum orang mukmin yang kuat tauhidnya, ketika antum melihat tauhid, ya kajian-kajian tauhid di mana-mana, dakwah tauhid tersebar, harusnya antum senang, antum merasa bahagia. Ketika antum melihat kesyirikan, harusnya antum benci sekali dengan kesyirikan. Jangan sampai antum melihat antum biasa-biasa saja. Wah, itu belum masuk, berarti tauhidnya belum masuk. Ini ada orang menyamakan Allah dengan makhluknya, melakukan kekurang ajaran yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar. Antum kok biasa-biasa saja? Ya, berarti belum masuk tauhid. Antum harus ngaji lagi, ulang lagi ya, sampai antum betul-betul mengagungkan Allah, mengagungkan tauhid, mencintai orang-orang yang bertauhid. Antum membenci syirik, membenci orang-orang yang berbuat syirik, sampai seperti itu. Ya, jadi terus ya. Terkadang kita ngelihat kesyirikan, kita biasa-biasa saja. Bahkan ada yang senang, ada yang senang nonton kesyirikan. Ya, nonton apa? Sihir-sihir ya,
Biasa-biasa aja nonton sihir. Sihir yang pakai apa? Pakai bantuan jin, kemudian ada kekaguman. Hebat sekali ya orang ini. Padahal dia mainnya sama setan, mainnya sama jin. Kemudian antum senang dengan acara-acara yang seperti itu. Harusnya antum benci ya. Antum matikan itu TV atau ganti channel yang lain. Antum jangan nonton acara-acara yang seperti itu, karena khawatir ada pengagungan terhadap kesyirikan. Jadi Allah itu sangat besar ya. Kita nggak bisa bayangkan Allah itu seperti apa. Cukup kita ngelihat makhluknya aja besarnya seperti ini, apalagi zat yang menciptakannya. Fa kaifa bil khaliq al jalil, bagaimana dengan al khaliq, sang pencipta yang maha mulia, wa rabbil azim, dan Rabb yang maha agung. Kemudian di dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang kamal iqtidarihi, kekuatan Allah yang maha sempurna. Di antara bukti kekuatan Allah yang sempurna, la yauduhu, gimana ayatnya? Gimana ayatnya ikhwan? Wala yauduhu hifzuhuma. Wala yauduhu hifzuhuma, dan tidak memberatkan Allah menjaga keduanya, menjaga langit dan bumi. Allah ciptakan langit tanpa tiang. Langit nggak butuh dengan bumi. Seandainya bumi nggak ada, langit tetap berdiri kokoh. Siapa yang menahan langit sehingga langit tidak jatuh? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak tahan itu langit jatuh menimpa kita, mati kita semuanya. Allah dengan kekuatannya yang maha sempurna, Allah tahan langit sehingga langit tidak jatuh menimpa bumi. Ya, antum bayangkan betapa besar kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak memberatkan Allah menjaga langit dan bumi. Kemudian Allah akhiri ayat ini dengan menyebut dua namanya yang mulia, yaitu Al-Aliyul Azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Jadi zat Allah ada di mana? Zat Allah ada di mana? Ada di atas. Allah ada di atas. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan Allah ada di atas. Ya, di antaranya yang tidak diingkari oleh ahlul bid'ah ya. Atau yang mereka mengatakan Allah ada di mana-mana dan mereka mengingkari Allah di atas, mereka tetap mengakui dalil ini, yaitu dalil Isra dan Mi'raj ya. Isra dan Mi'raj ketika Nabi dinaikkan ke langit untuk menerima perintah salat 5 waktu, itu Nabi naik ke atas bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mengingkari kisah Isra dan Mi'raj. Ya, Allah Subhanahu wa taala ada di atas, zat Allah ada di atas. Yang ada di mana-mana apanya Allah? Ilmunya Allah yang ada di mana-mana. Jadi Allah jauh sekali di atas sana. Tapi Allah tahu apa yang kita lakukan. Apa yang kita ucapkan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ilmu Allah ya di mana-mana. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ini makna global dari ayat kursi. Ya, adapun makna rincinya ya antum harus buat ya kajian tentang ayatul kursi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan para jamaah? Naam. Assalamualaikum. Jadi Ustaz bilang kalau kita sebagai orang muslim harus membenci pada kesyirikan. Tapi apa daya kita sebagai manusia biasa ya tidak bisa untuk memberi keterangan pada orang-orang yang membuat kesyirikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum tahu apa pengertian Islam? Al-Islam al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu Islam. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Makna berlepas diri diantaranya benci terhadap kesyirikan dan orang-orang musyrik. Itulah Islam. Orang Islam
ya harus benci terhadap kesyirikan dan benci terhadap orang-orang musyrik. Kalau antum pingin dalilnya ya, biar kita lebih mantap lagi, bisa dilihat dalam surat Al-Mumtahanah. Jadi kita bicara pakai dalil ya. Al-Mumtahanah ayat berapa? Bentar ya. Banyak ternyata nih ayatnya. Al-Mumtahanah ayat 4, surat 60 ayat 4. Ana bacakan biar kita lebih mantap. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik. Allah mengatakan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, kata para ulama, dan nabi-nabi yang lain dan rasul-rasul yang lain. Teladan yang baik ini diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan juga nabi-nabi yang lain. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Selama kalian masih musyrik, maka kami membenci kalian, kami memusuhi kalian. Ini teladan yang baik yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Kapan permusuhan dan kebencian berakhir? Kapan? Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah semata, sampai kalian bertauhid. Kalau kalian bertauhid, maka permusuhan hilang, permusuhan tidak ada. Kita mencintai kalian. Ini dalilnya. Ya, dalil kita harus benci kesyirikan dan juga orang-orang musyrik. Ingat ya, benci ada di mana? Di sini ya. Tapi secara pergaulan kita tetap berbuat baik kepada orang kafir, karena Islam memerintahkan kita berbuat baik kepada orang kafir. Kontra enggak? Kontradiksi enggak? Benci sama berbuat baik? Enggak kontra ya. Bisa kita lakukan. Dalam hati kita benci, tapi secara perlakuan kita berbuat baik kepada mereka. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi. Ya. Beda kalau kondisi perang. Kalau perang ya di antara bukti benci kita kepada mereka ya kita bunuh mereka. Perang, kondisi perang. Kondisi perang kalau antum tidak membunuh, antum dibunuh. Tapi kondisi aman, cukup kebencian ada di sini. Adapun perlakuan tetap baik. Ya, kalau punya tetangga non muslim, ya antum tetap berbuat baik. Antum masak, antum kasih dia makanan antum. Dia butuh bantuan, mungkin sakit keluarganya, antum antar ke rumah sakit, nggak ada masalah, tidak ada masalah, ya selama masih berkaitan dengan urusan dunia. Dicukupkan dulu ya, maka antum bantu. Adapun urusan agama kita tidak ikut-ikutan. Lakum dinukum waliyadin. Tapi urusan dunia, oke, kita bantu. Udah ya, dicukupkan dulu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.